Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Ya, kita akan mempelajari matematika wajib untuk sekarang ya. Mata pelajaran matematika wajib, kita akan meneruskan materi yang minggu kemarin. Kita minggu kemarin sudah sedikit dibahas ya untuk pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, di sini kita akan coba untuk pada contoh soalnya. Mari kita lihat untuk materi hari ini ya. Nah, kemarin sudah disinggung sedikit untuk penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak, yaitu menggunakan konsep penyelesaiannya seperti ini, rumusnya. Nah, kita akan coba aplikasikan pada contoh soalnya. Bagaimana pengaplikasiannya pada contoh soal. Kita lihat. Nah, baik, contoh yaitu tentukan penyelesaian pertidaksamaan dari nilai mutlak X dikurang 2 lebih besar dari sama dengan 3. Nah, dari soal ini kita lihat di sini ada fungsi nilai mutlak. Di sini kata penghubungnya lebih besar dari, terus luas kanannya sama dengan yang konstanta ya. Nah, untuk cara penyelesaiannya bagaimana? Sebenarnya sama saja seperti persamaan, kita bisa menggunakan definisi nilai mutlak, bisa menggunakan pengkuadratan kedua ruas, bisa juga menggunakan metode grafik. Tapi kita lihat ketentuan dari penyelesaian yang tadi ya, rumus yang pertidaksamaan untuk penyelesaiannya. Nah, di sini untuk yang fungsi, bentuk fungsi untuk ruas kirinya. Berarti kan ada 4 poin ya di sini. Nah, di sini kata penghubungnya apa? Lebih besar dari. Kita cari kata penghubungnya lebih besar dari. Berarti ya B ya. Nah, berarti untuk bentuk yang ini yang B. Untuk fungsi lebih besar dari A. A di sini kan ruas kanan ya. Ruas kanannya. Di sini ruas kanannya sama dengan 3. Konstanta 3 ya. Atau bisa juga nanti ruas kanannya itu fungsi. Tapi tetap disimbolkan di sini sebagai A di rumusnya ya. Ruas kanan untuk A ini. Di sini kita lihat kata penghubungnya saja. Di sini kata penghubungnya yaitu lebih besar dari. Kalau lebih besar dari berarti kita menggunakan ketentuan ini untuk penyelesaiannya, untuk mencari nilai X-nya. Kita masukkan pada rumus ini. Berarti fx lebih kecil dari sama dengan negatif A atau fx lebih besar dari sama dengan positif A. Kita masukkan pada soal ini. Di sini fx itu kan fungsinya ya, berarti fungsinya yang ini, yang sebelah kiri, ruas kiri. Itu fungsinya berarti x dikurang 2 lebih besar. Di sini kan rumusnya yang pertama lebih besar, lebih kecil. Untuk yang pertama rumusnya lebih kecil dari negatif A. Lebih kecil dari negatif A. A di sini kan berarti ruas kanannya yaitu 3. Berarti negatif 3. Atau di sini fungsi fx lebih besar dari positif A. Fungsinya itu kan x dikurang 2 lebih besar dari sama dengan positif A. Berarti A-nya di situ 3. Setelah itu, baru kita jabarkan untuk mencari nilai X-nya dengan cara pindah ruas. Tapi kalian harus pahami dulu ketentuan di sini. Nah, kalau lebih besar dari seperti ini, berarti ketentuannya yaitu yang pertama itu kurang dari untuk yang nilai A-nya negatif. Untuk yang nilai A-nya positif, dia lebih besar dari. Jangan sampai ketukar atau keliru ya. Kalau misalkan di sini kata penghubung pada soalnya itu lebih besar dari. Kita gunakannya berarti yang B. Di sini lebih kecil dari sama dengan negatif A. Atau lebih besar dari sama dengan A. A ini ruas kanannya. Nah, di sini fx ini fungsinya. Setelah kita dapat, berarti kan kita tinggal cari nilai X-nya dengan cara pindah ruas. Kita pindah ruaskan berarti yang biar X-nya sendiri, kita pindah ruaskan berarti yang negatif 2-nya ya. Negatif 2 pindah ruas ke kanan jadi positif 2. X lebih kecil dari atau sama dengan negatif 3 ditambah 2. Berapa? Negatif 3 ditambah 2 berarti negatif 1. Ini untuk ruas yang A-nya negatif. Nah, sekarang untuk ruas yang A-nya positif, yaitu X dikurang 2 lebih besar dari 3. Kita cari nilai X-nya. Sama seperti tadi, kita X-nya biar dia sendiri. Negatif 2-nya kita pindah ruaskan ke kanan. Jadi positif 2. Jadi 3 ditambah 2. Jadi kita dapat nilai X-nya. X lebih besar dari sama dengan 5. 3 tambah 2, 5 kan?
Nah, jadi penyelesaiannya untuk pertidaksamaan nilai mutlak X dikurang 2 lebih besar dari atau sama dengan 3, yaitu kita dapat X kurang dari atau sama dengan negatif 1 atau X lebih besar dari atau sama dengan 5. Jadi hasilnya seperti ini, rentang atau. Coba kalau misalkan kita lihat di sini soal yang sama, tapi kata penghubungnya di sini kita rubah jadi kurang dari. Kalau kurang dari berarti kita pakai ketentuan yang mana di sini? Di rumus pertidaksamaan ini. Berarti pakai ketentuan yang C ya. Nah, karena kurang dari, berarti kalau kurang dari dia seperti ini rumusnya. Fx lebih besar dari negatif A dan Fx lebih kecil dari A. Nah, di sini dibacanya seperti itu ya. Dan berarti di sini Fx lebih besar dari negatif A dan Fx lebih kecil dari A. Kalau di sini, kalau yang lebih besar dari tadi kata penghubungnya atau. Kalau yang lebih kecil dari kata penghubungnya dan, atau dia berbentuk rentang seperti ini. Interval atau berbentuknya dari negatif A sampai positif A. Jadi dia rentang seperti itu ya. Nah, setelah kita dapat ketentuannya berarti yang C kita masukkan pada penyelesaiannya. Di sini berarti fx-nya kan ini negatif fx sama dengan berarti yang ruas kirinya x dikurang 2. X dikurang 2 lebih besar dari negatif A. Lebih besar dari negatif A. Negatif A-nya berapa? Berarti A-nya kan 3. Berarti negatif 3. Dan lebih kecil dari A. A-nya 3. Berarti lebih kecil dari 3. Setelah itu, dari mana ini dapat negatif 1 dan positif 5? Nah, kita buat ini yang di tengah ini kan X ya, yang dicari ya. Nilai X-nya. X dikurang 2. X dikurang 2 ini biar dia jadi tunggal, dia sendiri, berarti kan negatif 2-nya harus dihilangkan ya. Nah, gimana cara menghilangkan negatif 2-nya? Berarti kita tambahkan dengan positif 2. Kalau negatif 2 ditambah positif 2 berapa? Habis kan? 0 ya. Jadi kita biar nilai X-nya ini sendiri. Kita hilangkan temannya di sini. Jahat ya? Enggak dong. Biar kita dapat nilai X-nya. Jadi kita nilai X ini, nilai negatif 2 ini kita tambahkan positif 2. Sehingga nilai X-nya jadi tunggal. X dikurang 2 ditambah 2 kan berarti X dikurang 0. Sama aja dengan X ya. Karena 0 itu bisa tidak dituliskan. Setelah itu kalau yang di tengah ini ditambah 2 berarti yang di kiri dan yang di kanan juga harus ditambah 2. Berarti kalau negatif 3 ditambah 2 negatif 1. Nah, di sini 3 ditambah 2 positif 5. Hingga kita dapat dari pertidaksamaan nilai mutlak ini, nilai mutlak X dikurang 2 lebih kecil dari 3, kita dapat X lebih besar dari negatif 1 dan X lebih kecil dari 5. Jadi kita dapat himpunan penyelesaiannya bisa ditulis dengan model matematikanya seperti ini ya. X di mana X lebih besar dari negatif 1 dan X lebih kecil dari 5. Cara bacanya seperti itu ya. Di sini X di mana? Ini bacanya di mana? Kita baca mulai dari X-nya, jangan dari depan. Jadi X di mana? X lebih besar dari negatif 1 dan X lebih kecil dari 5. Nah, kita udah dapat ya, udah bisa bedain ya. Kalau misalkan dia yang lebih besar dari kata penghubungnya pada soal, di sini hasilnya itu atau. Kalau di sini, kalau dia lebih kecil dari, dia rentang seperti ini, atau dan. Kalau misalkan kita ilustrasikan dari garis bilangan, kalau yang ini, yang lebih besar dari, dia seperti ini hasilnya. Wah, salah ya. Ini ceritanya ya garis bilangan, berhubung susah ya kalau pakai mouse. Coba kita ini, di sini berarti yang 0. Untuk ke kanan ini positif, ke kiri itu negatif. Nah, di sini kan berarti penyelesaiannya itu lebih kecil dari negatif A. Berarti di sini penyelesaiannya ada yang di sini, terus ada juga yang di positif, lebih besar. Berarti ini penyelesaiannya. Nah, penyelesaiannya jadi ada dua
interval. Dia ada yang lebih kecil, ada yang lebih besar. Nah, kalau untuk yang ini, yang lebih kecil dari, dia penyelesaiannya jadinya X lebih besar dari negatif 1. Di sini negatif 1, di sini positif 5. Nah, berarti hasilnya itu penyelesaiannya di sini. Kalau ini penyelesaiannya ada 2 kubu ya, 2 interval. Kalau di sini dia rentang dari negatif 1 sampai 5. Kalau yang kurang dari. Kalau yang lebih dari, dia atau di sini. Yang kiri atau yang kanan. Jadi yang kurang dari atau yang lebih dari. Ada 2 jadinya kalau di garis bilanganin. Kalau yang kurang dari, kalau di garis bilangan, jadi himpunan penyelesaiannya seperti ini. 1. Rentang dari sini, dari negatif 1 sampai positif 5. Bisa bedain ya untuk yang penggunaan dari ini, rumus penyelesaian dari pertidaksamaan ini. Kalau yang lebih besar dari, nanti bentuknya dia atau pada garis bilangan seperti ini bentuknya. Jadi ada 2 kubu. Kalau untuk yang kurang dari, dia dan atau rentang seperti ini. X lebih besar dari negatif 1 dan X lebih kecil dari 5. Jadi bisa juga di garis bilangan seperti ini. Jadi dari negatif 1 sampai positif 5, yaitu himpunan penyelesaiannya. Kalau dia lebih besar dari yang sini, kiri, dan yang kanan. Jadi bisa bedain ya kalau untuk penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak ini menggunakan konsep dari penyelesaian rumus yang tadi. Sekarang contoh berikutnya yaitu pada fx ditambah 1 lebih kecil dari fx lebih kecil dari fx. Jadi fungsi lebih kecil dari fungsi. Jadi kedua-duanya ruas kanan dan ruas kiri itu fungsi. Nah, di sini ada nilai mutlak dari 2x ditambah 1 lebih kecil dari nilai mutlak 2x dikurang 3. Cara penyelesaiannya bagaimana? Coba kita kalau bentuknya fungsi kedua-duanya seperti ini, lebih mudahnya kita menggunakan pengkuadratan kedua ruas. Nah, kalau pengkuadratan kedua ruas berarti kan dua-duanya dikuadratin ya. 2x ditambah 1 pangkat 2 lebih kecil dari 2x dikurang 3 pangkat 2. Nah, ini dari mana dapat segini? Pada ingat gak cara untuk mengkuadratkan fungsi? Seperti ini ya. Nah, berarti artinya 2x ditambah 1 pangkat 2 itu artinya seperti ini. 2x ditambah 1 pangkat 2 artinya 2x ditambah 1 dikali 2x ditambah 1. Nah, ini ya arti dari 2x ditambah 1 pangkat 2 itu artinya seperti ini. 2x ditambah 1 dikali 2x ditambah 1. Cara perkaliannya sudah tahu kan ya. Pertama 2x dikali 2x. Terus 2x dikali 1. Setelah itu 2x dikali 2x kan 4x. 2x dikali 1 2x. Terus ini 1. Sekarang yang 1 dikali 2x. Terus yang 1 juga dikali 1. Maaf ya kalau berantakan karena di sini saya jelaskan agar kalian tidak bingung di sini dapat dari mana. Nah, dari sini dapatnya ya. 2x dikali 2x. 2x dikali 2x 4x. Terus 2x dikali 1 2x. Di sini 1 kali 2x 2x. Berarti 2x ditambah 2x dapat 4x. Ditambah 1 dikali 1 1. Nah, untuk yang 2x dikurang 3 pangkat 2 juga sama seperti ini. Jadi 2x dikurang 3 dikali 2x dikurang 3. Didapat 4x pangkat 2 dikurang 12x ditambah 9. Kan 2x dikali 2x 4x kuadrat. 2x dikali negatif 3 negatif 6x. Negatif 3 dikali 2x. Negatif 6x juga. Jadinya negatif 6x ditambah negatif 6x berarti negatif 12x. Ditambah negatif 3 kali negatif 3. Negatif kali negatif positif. Berarti positif 9. Setelah itu
kita pindah ruaskan semua yang di kanan ini ke kiri. Jadi ruas kanannya itu kita jadikan 0. Jadi yang ini, ruas kanan ini kita pindah ruaskan semuanya ke kiri. Berarti kan kita rapihkan ya, kalau pas pindah ruas rapihkan, yang sama variabelnya kita samakan. Nih, kayak gini x kuadrat, berarti satukan dengan yang x kuadrat. Di sini x aja berarti satukan dengan yang punya variabel x. Terus di sini konstanta kita satukan dengan yang punya konstanta aja. Nah, berarti di sini kan yang pindah ruas yang kanan ya, 4x pindah ruas ke kiri jadi negatif 4x, dari positif jadi negatif. Terus ditambah 4x tetap di sini yang 12 yang pindah ruas. Negatif 12 pindah ruas jadi positif 12x. Di sini satunya tetap, yang pindah ruas yang 9. 9 pindah ruas jadi dari positif jadi negatif. Jadinya negatif 9. Setelah itu kita operasikan. Semua yang variabelnya sama kita operasikan. Di sini ada 4x kuadrat dikurang 4x kuadrat. Berarti habis ya. Berarti yang x kuadrat habis. Ditambah 4x ditambah 12x. Berarti 4x ditambah 12x dijumlahkan 16x. 4 ditambah 12 kan ya, jadi 16x. Di sini ditambah 1 dikurang 9. 1 dikurang 9 berarti negatif ya. Negatif 8. Berarti di sini 16x dikurang 8. Di sini lebih kecil dari 0. Karena ruas kanannya kita nolkan kan ya. Jadi lebih kecil dari 0. Berhubung di sini nilai kuadratnya hilang, habis. Jadi kalau di persamaan kemarin, kalau dikuadratkan berarti kan kita cari faktornya ya. Karena ada di sini ada kuadrat, x kuadrat waktu itu. Jadi kita mencari faktornya untuk bentuk seperti ini, menjadikan bentuk seperti ini. Berhubung di sini nilai x kuadratnya habis, jadi kita bisa langsung pindah ruaskan saja. Tidak usah difaktorkan. Jadi kan tinggal 16x dikurang 8 lebih kecil dari 0. Kita cari nilai x-nya dengan cara pindah ruas. X lebih kecil dari, yang ini pindah ruas, negatif 8. Negatif 8-nya pindah ruas jadi positif 8. Di sini X lebih kecil dari, yang 16 ini pindah ruas. Dari perkalian jadi pembagian. Berhubung di sini nilai 16-nya ini positif, dia pindah ruas jadi pembagian positif juga. Dan tidak merubah ini, penghubung, kata penghubungnya. Kata penghubung pertidaksamaannya. Tapi jika di sini nilai 16-nya itu negatif, misalkan negatif 16, berarti dia kalau pindah ruas dari perkalian, dia pindah ruas jadi pembagian, dia akan merubah ini. Tanda penghubungnya. Berarti kalau dari lebih kecil dari, kebalikannya jadi lebih besar dari. Nah, itu yang perlu diingat ya dalam pengoperasian pertidaksamaan. Kalau pindah ruasnya, kalau penjumlahan atau pengurangan, dia tidak merubah tanda. Tapi kalau perkalian atau pembagian, kalau dia nilainya negatif, dia akan merubah tanda. Tapi kalau nilainya positif, tidak merubah tanda. Seperti ini ya, karena 16-nya positif, jadi tandanya tetap kurang dari. Kalau dia di sini tanda 16-nya itu negatif, berarti dia akan merubah penghubung ini, jadi lebih besar dari. Paham ya? Masih pada ingat kan untuk konsep dari pertidaksamaan? Waktu itu pernah di SMP ya. Jadi di ini lagi ya, jangan sampai lupa. Masanya kebanyakan lupa di situnya. Nanti banyak yang salah tuh pas pindah ruas, kalau di sini negatif dia tidak merubah tandanya. Itu salah ya. Jadi kalau di sini negatif, kalau perkalian atau pembagian dia pindah ruas, dia akan merubah tandanya. Tanda dari pertidaksamaannya. Itu yang perlu diingat ya dalam pindah ruas di pertidaksamaan. Sama mau pertidaksamaan nilai mutlak atau pertidaksamaan linier juga sama. Konsep dari pindah ruas pertidaksamaan itu seperti ini. Kalau dia negatif di perkalian atau pembagian, dia akan merubah tanda hubung dari pertidaksamaannya. Nah, balik lagi ke sini. Di sini berarti kita dapat nilai X-nya itu lebih kecil dari 8/16. Kita sederhanakan 8/16 berarti jadi 1/2. Karena kita masing-masing dibagi 8 ya. 8 dibagi 8, 1. 16 dibagi 8, 2. Jadi hasilnya nilai X-nya lebih kecil dari 1/2 atau 0,5 ya kalau dalam desimal. Nah, sehingga untuk penyelesaian dari pertidaksamaan fungsi nilai mutlak ini, kita dapat nilai X-nya lebih kecil dari 1/2. Kemarin sudah sedikit disinggung untuk yang fungsi sebelah kirinya fungsi atau yang sebelah kanannya fungsi. Kalau kedua-duanya fungsi, dia ada kemungkinan nilai X-nya itu hanya ada
1, tidak melulu harus 2 seperti tadi ya. Kalau nilai mutlak hasilnya pasti ada 2, tidak selalu seperti itu ya. Kalau misalkan dia fungsi dan fungsi seperti ini, ada kemungkinan nilai X-nya itu hanya ada 1. Kecuali mungkin kayak tadi, nilai di sini fungsi, di sini konstanta. Nah, kalau seperti itu, kemungkinan untuk nilai X-nya 2. Paham ya untuk cara pengerjaannya. Kalau lebih mudahnya, kalau yang fungsi-fungsi seperti ini, dia menggunakan pengkuadratan kedua ruas. Sekarang kita contoh soal dalam kehidupan sehari-hari, yaitu coba kita ilustrasikan soal cerita. Nah, di sini ada seekor semut berjalan ke kiri dalam arah sumbu sepanjang 5 cm, berbalik arah sejauh 10 cm, balik kanan, berjalan lagi ke kanan sepanjang 15 cm, dan seterusnya. Di sini ditanyakannya, tentukan jarak total yang ditempuh semut tersebut. Nah, di sini ciri-ciri dari nilai mutlak itu apa? Jarak. Kalau jarak itu kan sudah pasti nilainya positif. Nggak mungkin dong jarak dari SMA 1, SMA PGRI 1 ke Pakuan itu jaraknya 5 km, negatif 5 km. Nggak mungkin kan negatif. Kalau jarak pasti hasilnya positif. Pasti jarak itu hasilnya positif. Di sini untuk berarti dia menggunakan konsep nilai mutlak. Bagaimana untuk pengerjaannya? Nah, di sini kita ilustrasikan pada garis bilangan. Kalau garis bilangan itu ke kiri itu berarti negatif, ke kanan itu positif. Nah, si semut ini kan berjalan ke kiri pertama 5 cm. Berarti kalau ke kiri dia nilainya negatif. Berarti nilai mutlak dari negatif 5. Berhubung di sini ditanyakannya jarak total, berarti semuanya itu dijumlah. Dijumlah, ditambah, di sini berbalik arah. Kalau berbalik arah berarti dari ke kiri, balik arah jadi ke kanan. Kalau ke kanan itu nilainya positif. Nah, di sini juga 15 dia arahnya ke kanan, berarti positif juga ditambah berbalik arah. Berarti kalau berbalik arah dari kanan balik arah jadi ke kiri. Berarti nilai 12 ini ke kiri negatif ya, negatif 12. Setelah itu baru deh kita jabarkan menjadi operasi bilangan biasa. Dari nilai mutlak negatif 5 berarti kebalikannya positif 5. Ditambah 10, ditambah 15. Berhubung ini positif jadi sama ya hasilnya. Nah, di sini negatif 12. Berarti kalau negatif, nilai mutlak negatif itu kebalikannya. Jadi hasilnya positif. Setelah itu dijumlahkan. 5 tambah 10, 15. 15 ditambah 15, 30. 30 tambah 12, 42. Jadi kita dapat jarak totalnya. Si semut ini bolak-balik itu jarak totalnya itu 42 cm. Jadi seperti itu ya untuk pengerjaannya dalam konsep soal ceritanya. Jadi kita gambarkan pada ilustrasi di garis bilangan. Kalau seperti ini. Waktu rata-rata yang diperlukan seorang siswa mengerjakan soal adalah 3 menit. Waktu bisa lebih cepat atau lebih lambat 1 menit, semenit dari waktu rata-rata. Tentukan waktu tercepat dan terlambat seorang siswa mengerjakan soal itu. Berarti di sini ciri-cirinya apa? Di sini ada 2 kemungkinan dari jawabannya. Berarti kan ada waktu tercepat dan waktu terlama dari satu persamaan. Berarti kalau seperti itu, dia masuk pada konsep nilai mutlak. Kalau konsep nilai mutlak kan dia ada 2 kemungkinan ya. Kemungkinan yang positif dan kemungkinan yang negatif. Di sini ada 2 kemungkinan untuk hasilnya itu waktu tercepat dan waktu terlama. Berarti kita bisa jabarkan pada konsep nilai mutlak untuk soal cerita ini. Nah, bagaimana untuk bentuk dari model matematikanya dari soal cerita ini? Pertama, kita misalkan terlebih dahulu. Kan yang dicari waktu tercepat dan waktu terlama ya. Nah, kita waktu tercepat dan waktu terlama ini kita misalkan dengan X. Nah, berarti yang dicari kan nilai X-nya ya, waktu tercepat dan waktu terlama. Nah, untuk persamaannya, di sini waktu rata-rata yang diperlukan yaitu 3 menit. Waktu lebih cepat dan lebih lambatnya itu 1 menit, semenit. Jadi, untuk waktu lebih cepat dan lebih lambatnya ini dikurangi oleh waktu rata-rata ini, dia akan menghasilkan ini 1 menit ini. Ya kan? Nah, kan di sini kalau dia lebih cepat dari waktu rata-rata, dia waktu tercepatnya lebih cepatnya 1 menit untuk rentang. Nah, kalau dia lebih lambat, berarti waktu lebih lambat dikurangi rata-ratanya, dia 1 menit juga untuk simpangan dari lebih cepat dan lebih lambatnya. Di
sini berarti persamaannya yaitu X dikurang 3, nilai mutlak X dikurang 3 sama dengan 1. Di sini kan nilai mutlak, berarti kan karena dia ada dua kemungkinan dari penyelesaiannya, yaitu waktu tercepat dan waktu terlama. Jadi dia menggunakan nilai mutlak. Untuk nilai X-nya ini, waktu tercepat dan atau waktu terlama, dikurangi oleh rata-ratanya. Rata-rata siswa mengerjakan soalnya kan 3 menit. Berarti X dikurang 3 menit, dia akan menghasilkan simpangannya ini 1 menit. Waktu tercepat dan terlambatnya itu semenit kan dari rata-rata. Sehingga didapat persamaannya seperti ini. Setelah itu kita operasikan. Dengan lebih mudahnya kalau dia ruas kanannya konstanta, kita menggunakan dengan metode definisi nilai mutlak ya. Nah, di sini ada yang positif ruas kanannya dan ruas kanannya ada yang negatif. X dikurang 3 sama dengan 1, ini yang positif. Berarti X sama dengan 1, negatif 3-nya ini pindah ruas jadi positif 3. 1 ditambah 3 sama dengan 4. Berarti X sama dengan 4. Atau yang ruas kanannya negatif. Berarti X dikurang 3 sama dengan negatif 1. X sama dengan negatif 1 ditambah 3. Berarti negatif 1 ditambah 3 sama dengan 2. Kita dapat nilai X-nya sama dengan 4 atau X-nya sama dengan 2. Nah, di sini yang ditanyakan itu waktu tercepat dan waktu terlama. Berarti waktu tercepatnya yaitu selama 2 menit. Siswa dapat mengerjakan soal itu selama 2 menit waktu tercepatnya. Dan waktu terlamanya itu siswa dapat mengerjakan soal itu selama 4 menit. Kan rata-ratanya 3 menit. Nah, waktu tercepatnya itu ada siswa yang bisa mengerjakan hanya dalam waktu 2 menit. Tapi ada juga siswa yang mengerjakan sampai waktu 4 menit terlamanya. Jadi kita dapat dari soal ini, kita dapat hasilnya yaitu waktu tercepatnya 2 menit dan waktu terlamanya yaitu 4 menit. Paham ya di sini ya? Kalau persamaan dia mencari nilainya 1 titik. Jadi beneran waktu tercepat dan waktu terlama. Tapi coba kita bandingkan dengan soal. Di sini sekelompok siswa berdiri menempuh jarak 1 km dengan waktu rata-rata 15 menit. Nah, di sini coba yang dicari itu bisa lebih cepat dan lebih lambat. Lebih cepat dan lebih lambat. Nah, di sini udah ada ciri-ciri dari nilai mutlak ya. Ada dua kemungkinan, lebih cepat dan lebih lambat dari waktu rata-rata. Berarti di sini ada dua kemungkinan. Berarti kalau ada dua kemungkinan seperti ini, dia masuknya pada konsep nilai mutlak. Nah, di sini ditanyakannya apa? Tentukan kecepatan lari maksimum dan minimum yang ditempuh sekelompok siswa tersebut. Berarti kan yang ditanyakan maksimum dan minimum. Berarti di sini ciri-ciri dari pertidaksamaan. Dia ditanyakannya itu maksimumnya dan minimumnya. Bukan nilai dari lebih cepatnya atau lebih lambatnya. Tapi dia rentang yang dicari. Rentangnya. Nah, pertidaksamaan nilai mutlaknya berbentuk fungsi kurang dari ruas kanannya dengan A sebagai rata-rata dari nilai rata-ratanya berapa? 15 menit. A itu rata-ratanya. X itu yang dicarinya. B sebagai simpangan terjauhnya. Simpangannya itu berarti waktu tercepat atau terlambatnya itu berapa catatannya. Nah, 1,5 menit. Nah, ini simpangan dari waktu tercepat dan terlambatnya. Jadi pertidaksamaannya bisa kita modelkan dengan seperti ini pada model matematikanya ya. X dikurang 15 itu kan rata-ratanya, lebih kecil dari sama dengan 1,5. Di sini satuannya semuanya menit ya. 1,5. Kita bisa selesaikan dengan cara seperti ini. Kan tadi sudah dibahas ya, kalau untuk kata penghubung di sini kurang dari, berarti dia hasilnya akan berbentuk rentang. Kalau dia lebih besar dari, dia bentuknya atau. Kalau lebih kecil dari, dia bentuknya dan, kata penghubungnya ya. Di sini kan lebih kecil dari, berarti dia kata penghubungnya dan di sini. Atau bentuknya rentang seperti ini. Fungsi lebih besar dari negatif A. Negatif A itu kan ini ruas kanannya. Berarti fungsinya X dikurang 15 lebih besar dari sama dengan negatif 1,5. Dan fungsi X dikurang 15 dia lebih kecil atau sama dengan positif A, yang A-nya. A-nya kan 1,5. Jadi kita dapat ini untuk penyelesaiannya. Baru kita jabarkan untuk mencari nilai X-nya.
bagaimana biar X-nya dia sendiri? Berarti kita harus menghilangkan negatif 15-nya ini. Berarti biar negatif 15-nya ini habis, kita tambahkan 15 ya. Karena negatif 15 ditambah 15 itu habis ya, berarti 0. Nah, negatif 15 ditambah 15. Karena di sini ditambah 15 yang tengah, berarti yang kiri dan yang kanan juga harus ditambah 15. Nah, di sini untuk yang negatif 1,5 berarti negatif 1,5 ditambah 15. Negatif 1,5 ditambah 15, berarti 15 dikurangi 1,5. Hasilnya 13,5. Nah, untuk yang ruas kanannya, 1,5 ditambah 15, berarti 16,5. Sehingga kita dapat rentangnya seperti ini. X lebih besar dari atau sama dengan 13,5 dan X lebih kecil dari 16,5. Jadi, kita dapat lari maksimumnya berapa? Yaitu maksimumnya selama 13,5. Nah, itu paling cepat nih. 13,5 menit dia paling cepat. Berarti siswa ini bisa lari dengan jarak 1 km ini selama waktu 13,5 menit. Ini waktu tercepatnya. Dan waktu terlambatnya paling minimumnya yaitu selama 16,5 menit. Jadi untuk mendapatkan hasilnya kita lihat di sini kata penghubungnya. Kalau kata penghubungnya kurang dari, seperti pada konsep penyelesaian pertidaksamaan, bentuknya rentang ya. Kalau kurang dari, kalau lebih dari bentuknya dia atau, kata penghubungnya atau. Kalau di sini kata penghubungnya dan, dia rentang. Jadi waktu lari maksimum dan minimum yang ditempuh siswa yaitu 13,5 menit dan minimumnya 16,5 menit. Di sini atau di sini bukan arti atau karena di sini yang dicarikan maksimum dan minimum. Di sini maksimumnya, di sini minimumnya. Untuk hasil rentangnya seperti ini. Berarti dia penyelesaiannya yang paling kecil itu, yang paling cepat itu ini, yang paling lambat itu ini. Dan di tengah-tengahnya ada yang mungkin ada yang 14, ada yang 15 menit. Jadi dari rentang 13,5 sampai 16,5. Ini untuk pertidaksamaan. Jadi ciri-cirinya seperti ini. Maksimum dan minimum. Dia kalau ada seperti ini dia berarti dia pertidaksamaan. Dan ininya pakai yang kurang dari sama dengan. Karena maksimum dan minimum. Terus bedanya dengan persamaan linear satu variabel tanpa nilai mutlak apa? Kita lihat soal ini. Coba bandingkan dengan soal yang tadi ya. Di sini harga satu buku dan 3 batang pensil. 15.000. Jika harga buku adalah 6.000, berapakah harga 7 batang pensil? Nah, di sini kan ini bentuk berarti yang dicari itu harga batang pensil, berarti harga pensil, satu variabel. Sama ya, di sini juga berarti yang dicari itu satu variabel, satu yang dicari. Tapi di sini nilainya pasti, nilainya hanya harga yang pensil ini, bukan rentang atau bukan, tidak ada dua kemungkinan. Di sini kemungkinannya hanya ada satu, berarti harga pensil itu berapa? Nah, di sini ini adalah contoh dari linear satu variabel tanpa nilai mutlak. Kalau nilai mutlak itu kan berarti hasilnya itu ada dua kemungkinannya. Kalau di linear satu variabel dia sudah pasti satu nilainya. Seperti ini, berarti model matematikanya itu B kita ilustrasikan sebagai buku, P kita dengan misalkan pensil. Nah kan satu buku ditambah 3 pensil sama dengan 15.000. Kita yang dicari itu kan nilai P-nya. Nilai bukunya sudah ketahuan ya, harganya 6.000. Nilai P-nya berapa? Kita pindah ruaskan seperti ini. Hingga didapat nilai P-nya itu 3.000. Berarti harga satu pensilnya itu 3.000. Wah, lumayan mahal ya harga pensilnya ya. Nah, berarti di sini ditanyakannya apa? 7 batang pensil. Berarti 7 dikali harga satuannya 3.000. 7 dikali 3.000. Jadi dapatnya 21.000 untuk 7 batang pensil ini. Jadi perbedaannya untuk yang persamaan nilai mutlak dan linear tanpa nilai mutlak tuh ini ya. Kalau yang nilai mutlak dia ada dua kemungkinan hasil nilai X-nya, hasil yang dicarinya. Tapi kalau untuk persamaan linear dia hasilnya hanya pasti satu nilainya. Seperti ini pasti nilainya satu. Tidak ada dua kemungkinan. Nah, coba yang satu lagi. Rumah Ibu Suci dibangun di atas sebidang tanah berbentuk persegi panjang yang panjangnya 20 meter.
Dan lebarnya fungsi ini jika luas tanah Ibu Suci tidak kurang dari 100 meter persegi. Berapakah luas terkecil rumah Ibu Suci? Nah, di sini tidak kurang. Berarti kalau tidak kurang, dia bentuknya pertidaksamaan. Berarti ini pertidaksamaan linear satu variabel tanpa nilai mutlak. Dari mana tahunya tanpa nilai mutlak? Di sini kan nilainya sudah pasti, yang dicari itu nilai y-nya ini yang belum diketahui. Kan lebarnya ya, lebarnya ini berbentuk fungsi, nilai y yang dicari. Nilai y-nya ini sudah pasti nilainya hanya satu, tidak ada dua kemungkinan. Nah, karena di sini nilainya hanya satu, berarti dia masuknya pada persamaan linear biasa tanpa nilai mutlak. Paham ya perbedaannya ya untuk yang nilai mutlak dan untuk yang linear biasa tanpa nilai mutlak. Jadi kalian harus bisa bandingkan kalau dalam soal cerita. Kalau dalam soal cerita nilai mutlak itu ciri-cirinya ada dua kemungkinan hasilnya. Kalau yang linear satu variabel hanya satu, pasti nilainya hanya satu kemungkinan nilainya, nilai yang dicarinya. Kalau nilai mutlak dia ada dua, bisa maksimum, minimum, bisa lebih cepat, lebih lambat, seperti tadi ya, soal tadi ya. Jadi untuk membandingkan perbedaan dari persamaan linear mutlak satu variabel dengan linear biasa tanpa nilai mutlak, kita lihat pada keterangan di soalnya. Nah, untuk materi bab 1 ini sudah selesai ya sampai sini. Bagaimana? Sudah paham kan ya untuk nilai mutlak dan perbedaannya, persamaan pertidaksamaan, terus perbedaannya dengan persamaan linear biasa tanpa nilai mutlak. Sudah paham ya beda-bedanya? Perbandingannya, dan cara menyelesaikannya. Kalau kalian masih belum paham, bisa ditanyakan pada saya langsung, bisa japri, bisa melalui WA atau di Edmodo juga. Terus, kalau misalkan ini juga bisa boleh diputar-putar lagi videonya, atau misalkan ada yang mau videonya, video pembelajaran secara pribadi gitu buat ditaruh di handphone atau di tanpa harus buka Edmodonya, boleh japri saya, Bu minta video pembelajaran untuk pertemuan sekian. Saya nanti kirimkan lewat WA. Kalau ada yang mau. Kalau tidak, ya udah nggak apa-apa. Bisa dibuka di Edmodo-nya langsung ya. Nah, untuk sekarang tugasnya saya ada kuis nih untuk di Edmodo. Jadi nanti saya akan share kuisnya di Edmodo. Kalian bisa ngerjainnya jam berapa nih bisanya. Saya beri waktu itu satu soalnya itu 5 menit. Karena itu ketentuan dari Edmodo-nya ya. Sebenarnya saya juga pengennya sih agak lama. Cuman karena itu waktu maksimal dari satu soal itu 5 menit. Nah, berarti saya beri 10 soal. Dan satu soal itu hanya untuk pengayaan saja. Jadi 11 totalnya ya. 10 soal untuk materi bab 1 ini, persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Saya kuis di Edmodo, nanti saya share di Edmodo, kalian bisa mengerjakan. Kerjakannya langsung ya. Di situ, di kuisnya. Ada bentuk esai pendek-pendek, dan ada juga bentuk pilihan ganda atau pilih untuk benar atau salah, seperti itu. Konsep dari kuisnya untuk pertemuan ini. Nanti kalian datanya akan langsung masuk ke Edmodo. Ini buat data nilai kalian dan data absensi kalian ya. Jangan lupa kalian kerjakan. Tapi jangan asal klik-klik aja ya, mentang-mentang hanya pilihan ganda, tinggal klik-klik di kuis. Tidak ya, kalian harus kerjakan masing-masing. Biar tahu kemampuan kalian, evaluasi dari bab ini. Kalian tuh sudah paham atau belum? Kalau memang masih belum paham atau nilainya kurang, nanti kita bisa bahas di mana yang kalian masih belum mengertinya. Oke, sampai sini sudah dulu ya. Nah, kalian boleh diulang lagi untuk materinya, baru kalian bisa mengerjakan kuisnya. Untuk minggu besok kita akan ulangan ya, ujian untuk bab 1 ini. Nanti saya share ulangannya seperti apa, nanti saya informasikan nanti ya di Edmodo. Untuk sekarang kalian kerjakan dulu kuisnya untuk evaluasi dari bab ini dulu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!